Oke, udah 150, udah 160, kita mulai aja. Oke, selamat malam semuanya. Kita review pertandingan tadi Persib melawan Dewa United, pertandingan kedua Piala Presiden. Yang secara hasil sayangnya Persib harus gagal menang lagi di Piala Presiden ya kali ini. Dan hasil akhir imbang 1-1. Persib sempat unggul lewat gol William Marsilio lewat tenang kaki kirinya dari luar kotak penalti, tapi disamakan oleh Dewa United menjelang pertandingan berakhir ya di babak kedua lewat gol penalti Egy Maulana Fikri. Sebelum baca pertanyaan atau komentar teman-teman, saya pengen sedikit pengen sedikit review lah dari apa yang saya lihat di pertandingan tadi. Jadi sebentar, kalau catatan saya, jadi Persib dari untuk line up-nya di pertandingan kali ini, di kiper memainkan Adam Priesbeck, lalu di bek kanan Hen, setelah di pertandingan kemarin dicoba jadi bek kanan, dicoba lagi di pertandingan kali ini di posisi bek kanan. Terus bek kiri Zalnado lagi, di bek tengah ada Patricio Matricardi sama Alfian Radewangga, lalu di gelandang masih duet Lucho Goicoechea dan Mark Locke. Sayap kanan Sadil yang cedera digantikan oleh Cep Verdi. Di sayap kiri sayap kanan bek kanan Febri. Terus di kiri masih sama Zulkifli Lukmansyah. Di depan masih William Marsilio dan William Barros. Zulkifli seperti yang di pertandingan pertama main bagus, kelihatan ngotot, punya teknikal, punya speed. Tinggal keputusannya mungkinnya, dan dia jadi pemain yang bikin Casio di kartu merah di 20 menit 19 menit 20 di menit-menit awal. Itu mendapatkan umpan dari William Barros lalu dilanggar oleh Casio di sikut ya, jadi dia di kartu merah. So far Zulkifli masih menunjukkan potensinya untuk jadi kandidat pemain U22 atau U23 di musim depan. Terus ya tadi Febri main lagi sebagai bek kanan, cuman masih ya so-so lah, belum terlalu kelihatan bagus. Ada satu peluang emas ya di babak kedua, cuman tembakannya melambung tinggi. Tapi nggak apa-apa, seperti yang sudah saya sempat tweet juga bahwa nggak apa-apa Febri belajar di posisi bek kanan, karena sekarang persaingan di bek kanan sangat terbuka. Jadi semakin banyak pemain yang bisa di bek kanan itu semakin bagus. Jadi nggak apa-apa walaupun tadi Febri nggak terlalu maksimal permainannya, buat saya itu sudah cukup oke. Terus Lucho Goicoechea masih bisa mengatur tempo di lini tengah, berduet dengan Mark Locke, tapi mungkin sering bentrok gitu ya secara peran, secara posisi. Kayak sama-sama kita punya dua deep lying playmaker atau punya gelandang pengatur serangan yang bermain lebih ke dalam. Mungkin ya kalau secara teori Goicoechea itu lebih ideal atau lebih pas kalau diduetkan dengan gelandang bertahan perebut bola gitu ya. Di pertandingan tadi Klok lebih ke playmaker, pembagi bola, pemulai serangan. Nah Goicoechea juga sama, tapi tadi semakin perlihatkan ya Goicoechea mainnya cukup bagus, umpan-umpannya, set piece-nya juga ada yang hampir bikin gol tuh di sebelah kanan pertahanan lawan. Lalu umpannya ke Verdi yang umpan chip, umpan parabol, tapi saya gagal dikontrol oleh Verdi. Lucho otomatis kayak menurut saya bakal jadi starter lah. Maksudnya kita punya pemain gelandang yang bisa diandalkan di musim depan, khususnya untuk set piece dan umpan-umpan kipas. Lalu William Marsilio ya, masih seperti pertandingan pertama, mencuri perhatian, skill individu luar biasa. Menurut saya dia itu tipikal kayak Ciro, tapi bermain di tengah. Area bermainnya lebih di depan kotak penalti, kaki kidal. Dia bisa merepotkan lawan dan sempat kesulitan di babak pertama, hanya skill individu tapi jarang jadi output. Sampai kemudian Berguinho main, jadi Berguinho masuk ke babak kedua menggantikan Verdi, dia ditempatkan di sayap kanan. Brazil connection sampai akhirnya di gol. Jadi aksi individu brilian dari Berguinho di sisi kanan penyerangan, dan akhirnya lewat passing ke William Marsilio, dan Marsilio
lewat tengah kaki kirinya ya, dari luar kotak penalti, berhasil Persib bikin unggul lebih dulu. Lalu Adam Priesbeck. Nah, tadi Adam Priesbeck bikin beberapa penyelamatan gemilang, khususnya ketika dia menahan sundulan dari Alex Martins di babak pertama. Itu kayaknya kans golnya lebih tinggi ya sebetulnya, tapi Adam Priesbeck ini berhasil menunjukkan kemampuannya menurut saya, walaupun saya awal-awal tuh agak meragukan gitu, ada beberapa peluang atau beberapa kesempatan dia nangkepnya masih lepas, terus kontrol bola nggak terlalu bagus di awal-awal, tapi setelah mulai babak kedua Adam Priesbeck udah makin oke sih. Dan sayangnya di pertandingan menjelang pertandingan berakhir kita dapat penalti dan Adam gagal membaca tendangan dari Egy Maulana Fikri. Tapi secara kemampuan stopping, Adam Priesbeck menurut saya punya potensi untuk bagus. Kita cukup aman untuk kiper yang bisa menahan tembakan-tembakan lawan, tapi mungkin dari build up tadi belum terlalu kelihatan, masih biasa lah gitu, belum terlalu outstanding kayak Kevin Mendoza. Terus Ramon Tank mulai bermain di menit 70-an atau ya 70-an sekian, 70 sekian, dengan badannya yang besar. Saya nggak mengira bahwa Ramon itu punya badan yang gede banget gitu ya, kirain tuh kayak Ciro, kayak DDS gitu ya, yang ramping, Brazil yang punya body yang kering lah gitu badannya. Tapi kalau tadi dia ternyata badannya gede banget dan agak lambat, tapi punya kecepatan. Maksudnya gimana ya, agak berat, bukan agak lambat, berat, kayak kelihatan berat tapi punya kecepatan, berani dribbling, bisa lindungi bola. Tadi sih kelihatan walaupun sebentar kayaknya bisa lebih lebih bagus mungkin ya dibandingkan William Barros, yang tadi ternyata Barros punya beberapa peluang, cuman sayangnya peluang-peluang emas atau peluang-peluangnya gagal jadi gol gitu ya, dan agak kurang sih gitu dibandingkan Ramon, dibandingkan Berguinho, dibandingkan dengan William Marsilio, dibandingkan dengan Lucho Goicoechea. William Barros sih masih perlu membuktikan lagi lah bahwa dia striker bagus. Kalau tadi sih masih kurang lah. Terus terakhir Patricio Matricardi dia tipikal back lambat tapi reading the game bagus, tenang, juga long ballnya lumayan. Tapi juga salah satu faktor juga kan kita lawan Dewa United yang bermain dengan 10 pemain, jadi Patricio Matricardi pun nggak terlalu banyak mendapatkan ancaman. Cuman ketika menghadapi kecepatan dengan gayanya dia yang bisa dibilang slalom lambat, jadi ya kita agak kerepotan. Dan kalau tadi kita jebol sama Egy itu kan di sisi kiri ya, di sisi Rezaldi yang sudah masuk menggantikan Zalando, terus di situ ada Hamra yang masuk menggantikan Dewangga. Yang sialnya Hamra salah passing. Dia mulai dari salah passingnya Hamra, dapat oleh Egy cut inside, terus bikin shooting yang ternyata bolanya kena tangan Dado. Dan ya, welcome back Dado. Mudah-mudahan Dado bisa mendapatkan menit bermain yang banyak juga di musim ini dan jadi pemain kunci seperti di musim-musim sebelumnya. Bek kanan coach ya, tadi kalau bek kanan saya pun menilai bahwa memang Persib belum mau atau Bojan sengaja untuk tidak langsung memainkan hand misalnya, karena again ya seperti yang dibahas sebelumnya bahwa Bojan itu lebih ingin mencoba pemain-pemain yang ada, makanya opsinya adalah memberikan kesempatan buat Febri Bow untuk bermain di bek kanan gitu. Betul bahwa Febri Bow masih belum nyaman bermain di posisi itu, bahkan tadi ada beberapa salah passing, tapi secara kecepatan Febri Bow itu punya potensi buat bisa main di posisi bek kanan, atau bahkan mungkin, karena saya lihatnya gini, mungkin ya ketika kita punya Sadil, kita punya Berguinho gitu ya yang bisa ditempatkan di winger kanan, ketika bergerak nanti Sadil ataupun Berguinho itu bisa cut inside gitu, bisa masuk ke dalam. Nah ketika dia masuk ke dalam, ada winger atau ada fullback ya itu diisi oleh Bow, bisa melakukan overlap gitu. Mungkin ya harapannya seperti itu. Cuman tadi
Bow lebih melakukan underlap ya, lebih underlap itu. Jadi kalau overlap itu kan overlap itu bergerak melewati teman tapi lewat ke sebelah kanannya lah gitu. Kalau dia kan Bow di kanan, dia lebih nyusul tapi ke sebelah sini. Nah kalau underlap itu masuk ke dalam kotak penalti. Makanya tadi ada peluang Bow di mana dia dapat umpan cutback dari Bergwinho, tapi sialnya tembakannya terlalu tinggi. Coach William kumaha ya piritan tuh, jujur kalau lihat dari 2 pertandingan nggak terlalu istimewa buat saya. Dia bikin beberapa aksi bagus, bahkan kan kalau teman-teman ingat ketika di pertandingan pertama ada momen Zulkifli itu bikin sprint di sayap kiri, terus dia shooting, itu tuh berawal dari umpan William Barros. Jadi counter attack lah, transisi dari bertahan ke menyerang. Nah hal itu terjadi lagi ketika di pertandingan tadi yang akhirnya Zulkifli dilanggar oleh Casio gitu. Jadi mungkin saya rasa William Barros ini tipikal striker yang perlu tandem, nggak bisa sendirian. Jadi nggak bisa yang kayak DDS gitu jadi lone striker atau jadi striker tunggal. Jadi saya kayaknya William Barros ini butuh tandem gitu. Jadi ketika dia mundur tetap ada pemain lain di depan gitu di kotak penalti. Yang menurut saya ketika kita udah punya William Marcelino, kita punya Bergwinho, kita punya Lucho, kita udah nggak perlu lagi butuh striker yang turun ke belakang gitu. Dan tadi sebetulnya secara fungsi atau secara peran itu bagus gitu. William Bergwinho turun ke belakang, William Barros turun ke belakang, dan dia bikin umpan-umpan jadi tembok atau jadi wall gitu ya, jadi nge-lay off bola. Tapi kayaknya Persib nggak butuh striker yang kayak gitu. Justru Persib butuh striker yang ketika di kotak penalti dapat bola kayak DDS gitu ya, dapat bola boom gol gitu. Dan sialnya tadi William Barros 2 peluang kalau nggak salah 2 atau 3 peluang, malah ya dia syutingannya ada 1 peluang malah yang terakhir itu dari Bergwinho tuh dia cuman memutar terus udah kosong gawangnya, tapi tendangannya masih lemah William Barros. Jadi kita lihat lagi di pertandingan berikutnya, di uji coba berikutnya. Mudah-mudahan William Barros memang hanya belum nyetel aja secara formasi atau masih adaptasi dengan strategi Persib gitu. Mungkin nanti bisa dicoba 2 striker dengan Ramon. Nah mungkin di situ bisa kelihatan tuh fungsi atau kehebatan dari William Barros. Hamra coach kumaha gempeur gitu ya. Hamra mungkin buat saya sebetulnya ya yang namanya pemain bola ya, ketika dia bikin kesalahan fatal jadi yang diingat pasti Hamra kurang oke, Hamra butut gitu ya. Cuman kalau dari pertandingan pertama terus ke pertandingan kedua sebetulnya secara overall Hamra cukup bagus gitu. Maksudnya bagus tuh di sini kemampuannya oke, cuman dia bikin error lead to goal gitu. Nah, kenapa itu terjadi dan itu jadi jelek gitu ya? Karena itu ya namanya sepak bola. Satu kesalahan bikin seluruhnya dinilai buruk gitu. Cuman ya memang dia kan bermain di tim sebesar Persib, ditonton banyak supporter, dan mungkin juga dia bertandem dengan back yang juga baru masuk, baru bergabung. Rezaldi dia udah lama di Persib tapi dia juga masih adaptasi dengan dia baru pulih dari cedera. Zalnando juga musim lalu nggak banyak main, jadi Hamra pun harus ikut-ikutan menyesuaikan dan bahkan mengatur pemain lain juga gitu. Ditambah di kiper pun Adam Prisbeck yang mungkin belum bisa ngatur gitu, misalnya Hamra geser kiri, Hamra geser kanan, Hamra buang bola gitu, Hamra kalem, jaga tempo misal. Jadi menurut saya banyak faktor yang bikin Hamra masih akhirnya bikin kesalahan, 2 pertandingan bikin 2 kesalahan. Cuman Hamra buat saya tetap menjadi rekrutan yang bagus. Kalau lihat dari kemampuan Hamra beberapa musim terakhir, buat saya tetap akan berguna di musim ini Hamra. Ya tadi ya betul ya. Jadi sebelum handball dado Hamra memang harusnya buang bola. Hamra buang bola, tapi mungkin ya tadi ya komunikasi, chemistry, kekompakan belum terjalin. Jadi akhirnya ya bikin kesalahan gitu.
coach ini teh mencari kerangka tapi kunaon mainin pemain resmi dipinjam. Nah buat saya ya, kenapa misalnya pertanyaannya kenapa Ferdi dimainkan sejak menit pertama, terus kenapa di babak kedua Az-Zikri yang dimainkan. Nah kalau ini masih opini saya, jadi ketika secara fitness, secara kebugaran para pemain Persib ini belum layak untuk main dengan intensitas tinggi, akhirnya pemain-pemain lokal, bahkan pemain yang mungkin ibaratnya namanya bisa dibilang dikorbankan gitu ya untuk menghadapi intensitas tinggi, ya akhirnya dimainkan Ferdi, dimainkan Az-Zikri gitu. Karena misalnya kalau mainin Bergwinho dari menit pertama gitu ya di sayap kanan kayak pertandingan tadi gitu ya, karena kan Ferdi tadi ya, Bergwinho itu belum siap gitu untuk main 90 menit. Apalagi dengan Dewa yang tadi juga teman-teman sendiri lihat ya, main begitu ngotot, bahkan kartu merah langsung di awal pertandingan. Terus ada protes dari Ojan Olderi Karin sama Firman Utina gitu. Jadi secara intensitas tuh Piala Presiden kan langsung tinggi nih, nggak bisa gitu, terlalu berisiko kalau memainkan pemain-pemain yang secara match fitness itu belum siap gitu. Nah makanya dimainkanlah Az-Zikri, dimainkanlah Ferdiansyah supaya menit bermainnya terbagi gitu, nggak full. Misalnya Bergwinho full main 90 menit gitu, nggak, jangan. Itu terlalu berbahaya lah. Dan terbukti kan di pertandingan pertama Jupe bahkan langsung cedera patah tulang rusuk katanya. Mudah-mudahan cepat sembuh Bang Jupe. Dan Sadil Ramli juga mengalami cedera gitu. Dan bahkan kemarin saya sempat langsung dapat tuh informasinya bahwa Sadil sama Bang Jupe ditarik keluar. Jadi di pendaftarannya itu diganti itu langsung sama Rezaldi dan Adado gitu. Jadi memang ini mah udah lebih ke menjaga match fitness supaya nggak terjadi cedera yang lebih parah, menurut saya ya, ini menurut saya. Dari Jayalani, cek saya mah mainnya udah bagus dah, ada konsep dan benar-benar sesuai kekurangan tahun lalu rekrutannya. Betul. Secara potensi mah ini bakal jadi tim yang bagus pasti betul. Terlepas dari hasil ya. Secara konsep permainan, taktik, plannya itu udah kelihatan punya potensi bagus. Tinggal ya di beberapa area yang bisa ditingkatkan atau perlu diperkuat lagi gitu. Kayak di bek kanan, di bek kiri masih kurang. Striker mungkinnya karena belum pada fit, itu juga belum kita lihat. Opsinya ya bisa ngedatangin pemain baru misalnya di bek kanan bek kiri, atau mengubah taktik yang membuat bek kanan bek kirinya misalnya jadi lebih fokus bertahan, terlalu fokus menyerang gitu. Kita lihat nanti di pertandingan-pertandingan berikutnya. Muhammad Bilal, tinggal nunggu proses racikan Bojan, ini baru pramusim. Bener, udah sempat dibahas juga bahwa biasanya pramusim itu dalam waktu 1,5 bulan, 2 bulan kurang, memang pasti bakal kelihatan banyak kekurangannya. Nah justru itu waktu yang tepat. Nah malah ya buat saya ya, pramusim itu waktu yang tepat buat kalah. Jadi kalau menang terus di pramusim, nah abisnya kan Bojan merasa wah tim saya baik-baik saja gitu, tim lawan ternyata lemah misalnya. Nah justru kekalahan atau tidak bisa menang di pramusim teh bikin Bojan lebih berpikir keras, bikin Bojan lebih menyiapkan banyak hal lagi gitu buat skuadnya ketika pas liga mulai udah beneran siap gitu. Kang, pendapat Akang terhadap antusiasme Bobotoh bahkan memaksa buat nonton latihan. Nah ini mah sebetulnya ya sempat disinggung tuh bagus sama Angki di podcast kemarin di live. Jadi Angki cerita tuh, jadi ada konten kreator, ini bukan Bobotoh yang nonton ya. Jadi ada konten kreator yang bahkan sampai naik ke mobil. Jadi kan itu harusnya latihan tertutup di GBLA kan, di GBLA latihan tertutup di pinggir jalan kan. Terus di pagarnya itu ditutupin. Nah ternyata ada konten kreator yang ngambil latihan Persib sampai naik ke mobil gitu. Terus komplain lah dari pelatih, kok nah itu aya no sampai ngerekam gitu. Nah itu Bobotoh tong diturutan sih ya gitu ya. Yang namanya taktikal biasanya itu hanya boleh ditonton di 15 menit pertama. Di belahan dunia manapun itu seperti itu, kecuali kalau memang pramusim dan pelatihnya membolehkan nonton dari awal sampai akhir. Nah ketika udah masuk ke fase taktikal, karena ini ngomongin di turnamen kan pasti ikut turnamen, jadi walaupun di pramusim
Persib main turnamen, dan turnamen kan pengen ngincar, maksudnya ada taktikal yang disembunyikan lah, ingin diperlihatkan ketika hanya pertandingan gitu. Nah itu tuh harus nurut tuh gitu. Dan bahkan waktu di timnas pun saya tuh sama gitu. Bahkan waktu di timnas tuh kita ngasih 15 menit latihan pemanasan ke media. Begitu udah 15 menit selesai, itu media udah harus dipersilahkan keluar. Terus si media officer itu harus ngelilingi stadion tuh untuk memastikan tidak ada lagi yang bisa nonton latihan gitu. Bahkan saya pernah waktu Indonesia lawan Jepang di GBK, saya nonton, ikut latihannya Jepang, maksudnya ada di situasi saya nonton latihannya Jepang. Sama tuh, terbuka 15 menit untuk media. Begitu udah 15 menit, semuanya diusir keluar gitu. Bahkan tukang masang kabel, tukang masang lampu, tukang sound system, tukang naon pun itu udah nggak boleh ada di stadion gitu. Se-strict itu gitu. Jadi buat teman-teman semua, kalau memang dari tim manapun, tidak hanya Persib ya, tidak memperbolehkan nonton latihan, latihannya dibuat tertutup, hanya boleh 15 menit, tolong hargai. Udah itu aja gitu. Jangan, ya lagi-lagi kita sebagai tuan rumah harus bisa memberikan kenyamanan buat tim manapun yang bermain di Bandung gitu. Dan bahkan ya, maksudnya ini juga salah satu keluh kesah saya yang juga nggak sering sih beberapa kali sampaikan, tidak semua bisa jadi jurnalis gitu ya, karena itu tadi, jurnalisme pasti tahu etika, jurnalisme pasti tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang nggak boleh dilakukan. Dan jurnalisme tidak hanya sekedar mengejar views, nggak hanya mengejar engagement, nggak hanya mengejar info A1 gitu, wah orang paling ahijina, enggak. Jurnalisme pasti mengedepankan azas informasi gitu, informasi yang bisa diberikan kepada masyarakat gitu. Jadi buat teman-teman yang punya keinginan jadi konten kreator, tolong dijaga lah gitu, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, khususnya dalam memberitakan sesuatu gitu. Oke guys, mungkin gitu aja. Ini udah 11.57. Tadi saya udah live dari dari jam 22.30 mungkin ya. Ini berarti hampir sejam setengah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal dan diskusinya seru. Nanti kita bahas lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang belum terjawab atau belum terbacakan di live berikutnya. Jadi sekali lagi terima kasih buat yang kelewatan atau baru nonton. Nanti saya upload di YouTube gitu. Bahkan kalau mau nonton lagi di episode yang sebelumnya, review pertandingan lawan Port, udah saya upload juga di YouTube. Jadi kalaupun yang terlewat di episode kali ini atau di live kali ini, nanti tunggu aja di besok pagi atau besok siang atau besok, ya di besok lah, pasti akan saya naikkan. Oke, sekali lagi terima kasih buat yang sudah nonton semuanya. Thank you, bye bye.